Pernah nggak sih ngerasa pusing sama semua tab, file, dan notifikasi yang berantakan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah semua kekacauan digital itu jadi keahlian. Kita akan manfaatin alat-alat yang sebenarnya udah kamu punya, biar bisa kerja lebih cerdas. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini ya kan? Tab yang kebuka puluhan, file entah di mana, aduh rasanya bikin pusing kepala. Tapi tenang, ada kok cara yang lebih asik buat ngendaliin semua itu. Oke, kita mulai petualangan kita dari level 1. Senjata utama kita, sesuatu yang kamu buka setiap hari, browser webmu. Ini langkah pertama buat jadi master digital sejati. Betul banget. Mau itu Chrome, Firefox, atau Edge, browser kamu itu bukan cuma jendela pasif ke internet. Coba dibayangin, browser itu kayak pisau lipat serbaguna, penuh sama fitur-fitur tersembunyi yang siap kamu pakai. Nah, ini dia cara gampang buat ngambil alih kendali. Pertama, kelompokin tab kamu berdasarkan proyek, jadi nggak pusing lagi. Kedua, jangan lupain bookmark dan history. Ini penyelamat buat akses cepat atau nyari halaman yang hilang. Dan yang ketiga, ekstensi. Ini ibaratnya ngasih browser kamu kekuatan super, nambahin fungsi baru sesuai apa yang kamu butuhin. Oke, kita lurusin satu hal soal mode penyamaran atau incognito. Ini berguna banget buat sesi sementara, misalnya pas pakai komputer umum, karena dia nggak akan nyimpan riwayat di perangkat itu. Tapi, ya ini nggak bikin kamu jadi anonim di internet loh. Jadi pakainya harus bijak, khusus buat privasi lokal aja. Siap buat naik ke level 2? Nah, di sini kita bakal lepas dari batasan satu komputer aja. Kita mau ngobrolin soal cloud atau komputasi awan. Ini teknologi yang bikin data kamu bisa diakses dari mana aja. Gampangnya gini, cloud itu mindahin file dan aplikasi kamu dari hard drive di komputer ke server online yang aman. Ini benar-benar ngubah cara kita mikirin data. Pertanyaannya bukan lagi di mana ya aku nyimpennya, tapi gimana cara aku ngaksesnya? Sebenarnya, kamu mungkin udah akrab banget sama cloud tanpa sadar. Pernah pakai Google Drive? Dropbox? Nah, itu dia. File kamu aman di dunia maya. Siap diakses dari HP, laptop, atau tablet. Kapanpun, dimanapun kamu butuh. Jadi, apa sih untungnya ini semua? Cloud itu ngasih kamu kebebasan. Kebebasan buat kerja dari mana aja, fleksibilitas buat nambah atau ngurangin penyimpanan, dan yang paling keren, kemampuan buat kolaborasi sama siapapun secara real time. Oke, lanjut ke level 3. Di sini, kita bakal lihat gimana semuanya nyambung. Kita bakal beralih dari kerja sendirian ke kerja tim yang super mulus. Semua berkat alat-alat berbasis cloud. Ini beneran game changer loh. Ucapkan selamat tinggal sama file yang namanya laporan_final banget_v2_revisi_fix beneran, docx. Dengan kolaborasi online, semua orang kerja di satu dokumen yang sama yang udah pasti versi paling baru. Dan disinilah keajaibannya. Kamu bisa ninggalin komentar tanpa ganggu teks utama. Kamu juga bisa ngasih saran editan yang bisa diterima atau ditolak tim cuma dengan satu klik. Ada yang salah? Tenang, ada riwayat revisi buat lihat siapa ngubah apa dan bisa balik ke versi sebelumnya. Semuanya jadi terkontrol dan transparan. Kita udah bahas alat-alatnya, sekarang saatnya ngadepin bos terakhir. Gunain semuanya secara bertanggung jawab. Jadi master digital itu bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal etika dan keamanan. Ini adalah aturan mainnya. Semua kekuatan buat berkreasi dan kolaborasi ini datang dengan satu syarat. Kita harus pakainya dengan hormat dan tentunya aman. Anggap aja ini checklist wajib buat seorang profesional digital. Selalu jaga etika online, hargai karya orang lain. Lindungi data pribadimu kayak harta karun. Sering-sering cek izin aplikasi, dan pastiin kamu pakai akun resmi yang aman. Oke, kita rangkum sedikit ya. Kita udah ngelewatin perjalanan dari menjinakkan browser, manfaatin kekuatan cloud, sampai akhirnya bisa kolaborasi bareng tim secara efektif. Dan intinya adalah ini. Ini bukan sekedar tentang jago pakai alat. Ini tentang membangun sistem pribadi yang bikin kamu belajar lebih efisien, kerja lebih produktif, dan kolaborasi tanpa ada hambatan lagi. Jadi, sekarang giliran kamu. Alatnya udah ada, ilmunya udah dapat, kekacauan digital itu udah jadi masa lalu. Pertanyaannya sekarang, hal luar biasa apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?